Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat kita semua. Semoga Allah tambahkan kita hidayah. Tambahkan kepada kita semangat atau himmah al-aliyah li talabil ilmi ya teman-teman. Pada detik ini kita telah sampai pada ayat ke-20 dari surat An-Nazi'at. Artinya ini adalah pertemuan sudah ke-13 ya teman-teman, dalam perjalanan tahsin kita menuju surat An-Nas. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan. Baik, langsung saja kita awali dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-16. Itna di ayun matobi da di ayun matobi rabbuhu bil wa matobi di ayun muqaddasi tuwa wa-nya di ayun. Pada ayat ini hanya matobi saja. Oke. 1, 2, 3. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi quwa. Ya, begitu teman-teman. Mudah bukan? Sangat mudah. Ayat yang ke-17. Idhab. Ini ada huruf qalqalah. Harus dipantulkan ya teman-teman. Di sini, Mbak nih. Apa saja huruf qalqalah? Yaitu ada 4. Baju di ada 5 teman-teman. Baju di toko. Ba jim dal to qaf. Nah, begitu ya teman-teman. Ila fir'auna innahu tagha. Di sini ada guna 1 teman-teman. Kemudian matobi di akhirnya. Ila. Jadi ayunannya 2. Ila sama togonya ini teman-teman. Oke, siap, kita langsung praktekkan. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Mudah teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke ayat 18. Faqul halaka ila an tazakka. Ya, di sini ada matobi an. Di sini ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 15. Ikhfa. Ini dia teman-teman. Ang tazakka. Kayaknya matobi di ayun. 1, 2, 3. Faqul halaka ila an tazakka. Begitu teman-teman. Ayat yang ke-19 sekarang. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Iya, di sini enggak ada bacaan hukum-hukum tajwidnya kecuali hanya matobi dan matobi. Ila sama syanya. Langsung praktek. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Lanjut ke 20. Fa'aro, ronya matobi di ayun, al-aya, a matobi di ayun, kubaro di ayun 3. Fa'arahul ayatal kubro. Selesai. Mudah bukan? Sekarang kita belajar wazan untuk tiap hurufnya ya teman-teman, agar lidah kita lebih fasih. Ayat pertama kita pilih dal. Huruf dal adalah huruf ikhfa. Artinya dia harus dengung 4 ya teman-teman. Perhatikan di mana makhraju hurufnya, tempat keluarnya huruf dal ini. Dikikit, ujung lidah dikikit teman-teman. Za, zi, zu. Yuk. Za, zi, zu, paz. Zu zan zani zat na minal mudni madizan zani za. Baik, mudah bukan?
Kemudian huruf kedua kita pilih to. To, to, to. Huruf to, cara pengharafatannya ujung lidah menempel gusi atas. Ting, ting, ting. Kemudian tu, tu, tu. Bapak. Huruf to ini adalah huruf ikhfa yang pertama. Yang kedua dia huruf qalqalah. Jadi saat dia sukun atau mati harus dipantulkan ya teman-teman. Ya. Ta, ti, tu, bata. Tu, tan, tani, tata, naminal, mutani, mati, tan, tani, ta. Baik, mudah bukan? Sekarang yang terakhir kita cari huruf apa teman-teman? Kita huruf shin ini ya teman-teman. Shin nih. Shin. Shin ini cara melafadzkannya ya. Kedua sisi lidah tengah digigit. Sambil seperti caranya mengusir ayamnya. Nah, begitu teman-teman. Sisi lidah kanan kiri tergigit. Ya gitu ya teman-teman. Huruf shin ini adalah huruf ikhfa. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Nanti ditahan 4 ya teman. Ya. Sha, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shash. Naminal, mush. Nima, shi, shan, shani, sha. Selesai teman-teman tahsin kita pagi ini. Karena kemarin kita bertanya-tanya, langkah apa selanjutnya apabila kita sudah menguasai bacaan makhraj hurufnya? Udah bener nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita juga sudah hafal itu ta'awud bacaannya. Terus apa yang harus kita lakukan? Yaitu memahami artinya. A'udzu, aku berlindung billah, dengan nama Allah teman-teman. Minasyaiton, dari kejahatan syaiton. Ini rajim yang terkutuk, terlaknat ya teman-teman. Begitu pula pada ayat ke-17 ini. Itnada, ingatlah nadahu Robbuhu, Robnya memanggil Musa. Kemarin ini kan kelanjutnya hal ataka hadisu Musa kan ya teman-teman. Pertemuan kemarin. Nah, ingatlah ketika Rob Tuhannya itu memanggil Musa, yaitu Allah memanggil Musa bilwadi, di lembah Muqaddas, suci, yang bernama lembah tua. Lembah tua yang suci. Gitu ya teman-teman. Apa yang Allah sampaikan kepada Musa, perintahkan kepada Musa, idhab, dhahaba yadhabu. Idhab, pergilah ila kepada Fir'auna. Kepada Fir'aun. Innahu, sesungguhnya dia Fir'aun itu tagha, telah melampaui batas ya teman. Fakul, maka katakanlah halaka ila antazaka. Katakanlah kepada Fir'aun itu, adakah keinginan untukmu? Hei Fir'aun, adakah keinginan padamu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Begitu ya, yang tazaka, mensucikan diri ya teman-teman, dari kesesatan. Kenapa? Orang yang tonggo melampaui batas itu pasti dia telah tersesat ya teman-teman. Wa ahdiyaka, dan aku akan membimbingmu kepada Tuhanmu sehingga engkau itu akan merasa takut, fatakhsha. Terus kemudian fa'arahul ayatal kubra, dan Musa pun memperlihatkan mukjizat yang besar kepada Fir'aun. Dikisahkan tongkatnya Nabi Musa itu ya teman-teman, itu berubah menjadi ular,
lalu melahap tali-tali sihir yang dilemparkan oleh penyihirnya penyihirnya Fir'aun ya teman-teman. Di dalam ayat dikatakan mereka itu amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Sehingga melihat mukjizat yang besar itu, para ahli sihir itu, karena dia tahu sihirnya adalah batil, dan tongkatnya Nabi Musa itu bukan dari sihir teman-teman, tapi benar langsung menjelma, bukan mencihir mata-mata orang agar dia itu terlihat sesosok menjadi ular. Tapi tongkatnya Musa ini alami gitu ya teman-teman. Dari tongkat berubah menjadi ular dan memakan tali-tali itu. Ahli sihir saja yang tahu, orang-orang yang seperti Fir'aun yang bukan ahli sihir nggak tahu. Nah, ketika para ahli sihir itu melihat keajaiban itu, dia langsung tunduk kepada Musa dan amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Saya beriman kepada Robnya Harun dan Musa. Begitu teman-teman, keren kan cerita ini? Ini hanya terada di surat An-Nazi'at ayat yang ke-16 sampai ke-20. Sekian untuk tafsir pagi ini, mudah-mudahan menambah keimanan kita. Keimanan tentang apa? Kekuasaan Allah, teman-teman. Ya, kisah Nabi Musa dalam mengalahkan tentara penyihirnya Fir'aun laknatullah. Itu yang pertama. Yang kedua, sekejam-kejamnya Fir'aun, sejahat-jahatnya Fir'aun ya, yang dia mengaku dirinya Tuhan, kita itu diperintahkan untuk mengingatkannya, membimbing dia menuju taubat, jalan taubat ya teman-teman. Oke, begitulah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.